Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Widi Alipia dengan NIM 2000450, mahasiswa Pendidikan Sosiologi kelas 3B FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia. Setiap ilmu pengetahuan pasti memiliki objek studi dalam ilmu tersebut. Kira-kira apa objek studi sosiologi komunikasi? Mari kita simak video ini sampai selesai. Teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai objek studi sosiologi komunikasi. Sebelumnya, apa itu sosiologi komunikasi? Sosiologi komunikasi yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang ilmu komunikasi yang ditinjau dari segi sosiologis atau kemasyarakatan. Dijelaskan menurut Surjono Sukanto bahwa sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi mempelajari interaksi sosial. Interaksi sosial yang merujuk pada suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling pengaruh mempengaruhi antara individu dengan kelompok maupun antar kelompok, juga memiliki kaitan dengan public speaking, yaitu bagaimana seseorang berbicara kepada publik. Kemudian, mari kita bahas objek studi sosiologi komunikasi. Sebagai ilmu, tentunya komunikasi memiliki objek kajian, yaitu usaha manusia dalam menyampaikan isi pertanyaan kepada manusia lain. Objek sosiologi komunikasi adalah manusia yang menekankan pada aspek aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan aktivitas sosiologis, yaitu proses sosial dan komunikasi yang merupakan suatu aspek dominan dalam kehidupan manusia bersama orang lain. Terdapat dua objek dalam studi sosiologi komunikasi. Di antaranya, yang pertama, objek material, dan yang kedua, objek formal. Mari kita bahas objek material. Objek material atau objek kajian material adalah suatu materi yang mempengaruhi kehidupan sosial. Objek material dalam sosiologi berupa suatu materi yang ada dan terlihat, dapat berupa benda maupun gagasan yang mempengaruhi kehidupan dan interaksi sosial. Objek material adalah objek di mana ilmu dalam bidang yang sama diminati. Ada dua aspek objek material, yaitu ilmu sosial dan ilmu alam. Ilmu alam di sini yaitu memiliki objek-objek yang eksak. Misalnya dalam ilmu biologi, kita dapat mengetahui bahwa makhluk tersebut dinamakan kucing karena ilmu alam, ialah ilmu pasti. Berbeda dengan ilmu sosial yang sifatnya abstrak atau juga objek material, adalah objek dari mana ilmu itu dalam bidang yang sama diamati. Misal, objek material lebih ke arah ilmu sosial dari tingkah laku dan perilaku. Yang kedua ada objek formal. Nah, jika objek material tadi merupakan suatu kajian pada suatu materi fisik dan non-fisik, maka objek formal ini merupakan suatu interaksi yang terjadi di dalamnya. Objek formal mempelajari bagaimana suatu interaksi atau hubungan terjadi dalam masyarakat sosial. Objek formal menekankan proses yang dialami manusia sebagai makhluk sosial. Dalam objek formal dipelajari bagaimana hubungan antara manusia secara individu, hubungan individu dengan kelompok, dan hubungan antar kelompok manusia. Misalnya, saat kita meneliti suatu kota, maka kita dapat mengkaji objek formal dan material secara sosiologi. Objek formal, yakni komunikasi, mempelajari pernyataan manusia dalam situasi berkomunikasi. Objek formal inilah yang menunjukkan jati diri suatu ilmu sekaligus membedakan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Maka dari itu, mari kita simpulkan bahwa objek sosiologi komunikasi ini terdapat dua, yaitu objek formal dan material. Secara formal adalah manusia, sedangkan secara material adalah proses sosial dan komunikasi atau interaksi sosial yang mencakup telematika dan realistis, efek media dan norma sosial baru, perubahan sosial dan komunikasi, masalah sosial dan media massa, serta cyber komunikasi, serta aspek hukum dan bisnis media. Baik teman-teman sekalian, sekian pemaparan mengenai objek studi sosiologi komunikasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.